Halo Sobat, selamat mendengar di podcast Ngobrol Santai bersama saya Sonia Renata dan bersama rekan saya Regita Cahaya. Hai semuanya. Nah, di masa pandemi sekarang ini, segala aktivitas dilakukan di rumah. Mulai dari bekerja, sekolah, sampai melakukan kegiatan hobi sekalipun. Nah, kalau para sobat bagaimana nih? Di rumah semakin produktif atau semakin kendor nih produktifnya? Kalau cuma bekerja dan belajar tentu saja jadi jenuh ya. Nah, bagaimana kalau kita ngobrol santai seputar aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk refreshing? Wah, boleh tuh. Apaan aja tuh, Sonia? Tentu saja sekarang ini lagi boomingnya tentang film dong. Nah, kalau kita ngobrol berdua aja kayaknya kurang seru. Jadi di sini kita bakalan mengundang dua rekan kita, Helmi dan Adi. Halo Helmi, halo Adit. Halo Sia, halo Regita. Apa kabar nih kalian berdua? Baik dong. Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah. Lagi di masa pandemi seperti ini ya. Semoga kalian sehat-sehat dan terus jaga olahraga juga imunnya dengan minum vitamin dan sebagainya. Nah, ngobrol-ngobrol soal film nih. Bagi Helmi dan Adit sebagai pecinta dan pengamat film. Nah, film bagi kalian tuh apa sih? Ya, kalau dari pandangan saya, film itu bagian dari industri kreatif ya, yang di dalamnya mencakup sesi filosofi dan manusia itu sendiri. Industri perfilman juga merupakan potensi yang sangat patut untuk dikembangkan, terutama di Indonesia ya, dan sangat menarik dan luar biasa. Sekarang banyak novel-novel bestseller yang diangkat menjadi film yang sangat menarik untuk dinikmati oleh para penonton. Banyak juga film-film yang menjadi booming dan sangat diminati oleh penonton dan mencapai box office. Kalau bagi ini bagaimana nih? Dari pandanganku sendiri sih, film itu adalah sebuah wadah untuk bisa menyampaikan segala perasaan, bentuk perasaan. Jadi kayak kita mau ada tentang kesedihan, tentang kekecewaan, semuanya bisa kita rasakan lewat menonton film. Dan menurut aku menonton film itu kita bisa kayak bisa menyampaikan segala rasa dan menambah wawasan. Seperti itu menurut aku tentang film itu. Lalu Helmi sendiri bagaimana sih melihat perindustrian perfilman di Indonesia? Karena populasi di Indonesia itu ratusan jiwa yang tersebar di 17.000 lebih pulau. Nah, Indonesia dengan cepat menjadi salah satu pasar film terbesar di Asia. Apabila dikembangkan di Indonesia, maka akan ada banyak orang yang dapat menjadi target pasar bagi perfilman itu sendiri. Nah, tentunya film itu harus disesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia dan jangan sampai melenceng budaya masyarakat Indonesia. Tentunya sehingga film itu akan menuai respon positif dan bukan sebaliknya. Oke, kalau boleh tahu Helmi dan Adit nih film genre favorit filmnya apa sih? Kalau saya sendiri ya, genre favoritnya itu lebih ke masalah percintaan ya. Tapi industri perfilman Indonesia itu terus tumbuh. Sineas muda Indonesia mulai bermunculan dan para penonton terpuaskan dengan karya-karya yang mereka tonton. Sebelum-sebelumnya kan film Indonesia itu banyak yang mengandung drama ya. Kalau nggak drama itu horor. Nah, karena banyak kritik kayak gitu, para sineas juga berusaha keras untuk memantapkan genre-genre film itu yang akhirnya jadi genre-genre yang lebih beragam gitu, seperti Laskar Pelangi, The Raid, Habibie dan Ainun, hingga Gundala, atau kasusnya Jagat Sinema Bumi Langit yang dibuat oleh Joko Anwar yang bergenre superhero. Kalau aku sendiri sih lebih suka genre film yang horor, jadi kayak lebih menantang gitu, atau yang thriller gitu.
Lalu kalau menurut pengamatan kalian, genre yang paling disukai sama penonton Indonesia tuh lebih ke genre yang mana ya? Kalau menurut saya ya, film-film sekarang itu banyaknya ke genre yang remaja-remaja gitu ya, remaja dan juga percintaan yang disukai oleh anak muda. Ya betul, setuju, karena salah satu film yang lagi booming sekarang itu adalah Dear Nathan, Thank You Salma. Nah itu sekarang yang lagi boomingnya tuh. Jadi anak-anak remaja atau orang dewasa atau juga pasangan-pasangan di luar sana pasti menyukai film ini. Gitu. Untuk Helmi sama Adit sendiri biasanya untuk genre ini kalian suka berubah-ubah nggak sih favorit genre filmnya? Kalau dari saya sendiri ya bisa berubah sih tergantung film apa yang bagus gitu. Jadi tergantung filmnya gitu, mau genre apapun kalau bagus saya suka gitu. Iya, setuju sih. Walaupun horor tapi bagus, ada pesannya, ada wawasan yang bisa disampaikan atau pengetahuan yang bisa kita petik, ya aku suka-suka aja sih. Bisa, tergantung filmnya, bagus. Wah, saya juga cukup setuju sih. Ya. Oke, sekarang kan kita lagi di masa pandemi nih, virusnya makin meningkat juga, ada juga varian baru Omikron. Nah, menurut Helmi dan Adit, perfilman Indonesia ini terkena dampaknya tidak sih? Iya, betul. Semenjak pandemi di akhir Maret itu, tahun 2020, dunia perfilman di Indonesia itu sangat terdampak, di mana bioskop telah ditutup, sementara yang menyebabkan industri perfilman tidak berjalan itu banyak yang pembuat film yang harus memutar otak karena mereka tidak dapat membuat film selama pandemi. Jadi banyak juga penikmat film yang merasa kecewa karena film yang seharusnya tayang pada pertengahan 2020 harus diundur karena bioskop ditutup. Pada remaja yang sangat mendukung perfilman Indonesia sendiri berharap pandemi ini segera berakhir dan perfilman di Indonesia bisa kembali seperti sedia kala. Jadi berharap bahwa perfilman Indonesia ini bisa semakin maju dan semakin meningkat, semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu juga. Dan berharap juga bahwa pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa beraktivitas, membuat sebuah karya-karya yang lebih baik lagi ke depan. Seperti itu. Nah, kalau dalam dunia, ya boleh Aidi. Ya, saya sangat setuju ya sama Helni karena pandemi itu sangat berdampak khususnya dalam pembuatan film maupun penayangannya di bioskop. Nah, ini apalagi kan dalam dunia perfilman biasanya di setiap film tuh ada namanya rating buat usia. Nah, dari berbagai rating itu biasanya remaja ini termasuk ke dalam kategori penonton yang paling banyak. Nah, menurut kalian nih, para remaja itu perlu nggak sih untuk mendukung dunia perfilman di Indonesia? Dan biasanya dukungan seperti apa yang harus dilakukan oleh para remaja ini? Ya, karena industri perfilman saat ini merupakan salah satu industri yang sangat diminati hampir di seluruh dunia ya, terutama para remaja-remaja yang berusia muda. Industri perfilman di berbagai negara lainnya seperti Korea, Cina, dan Thailand sudah membuktikan bahwa industri tersebut memiliki peran penting dalam memajukan negara. Nah, sebagai remaja ya, kita juga harus mendukung dan berperan penting dalam mengembangkan industri perfilman demi membangun Indonesia ke arah yang lebih maju. Para remaja juga diharapkan ke depannya agar turut muncul sebagai talenta yang kreatif dan inovatif, berani bereksperimen dan keluar dari zona nyamannya. Pesan yang penting yang dapat disampaikan adalah semoga perfilman Indonesia dapat berkembang dan dapat memajukan bangsa. Ada tambahan dari Helmi? Ya, karena saya tambahkan ya, karena kenapa remaja itu sangat
atau perlu sangat untuk mendukung perfilman Indonesia ke depannya, karena remaja kita atau SDM yang lagi berkembang-kembang ini, anak-anak yang baru mau bertumbuh dan berkembang, pasti sangat memiliki kreativitas yang berbeda dengan orang-orang di atasnya. Jadi dengan adanya remaja dan mengetahui wawasan tentang pentingnya film, tentang wawasan tentang perfilman di Indonesia, pasti mereka juga termotivasi untuk terus mengembangkan dan mau ikut terjun ke dalam pembuatan film yang lebih maju, dan justru akan dengan berkembangnya film akan ikut mendorong atau mendukung kemajuan bangsa Indonesia. Seperti itu. Jika berbicara tentang perfilman Indonesia yang semakin berkembang, di samping itu sastra juga semakin berkembang dan dikenal luas oleh masyarakat, khususnya pada novel. Nah, kita bisa lihat di zaman ini banyak sekali film Indonesia yang diangkat dari novel bestseller. Bagaimana sih tanggapan kalian mengenai hal tersebut? Tadi agak putus-putus ya, tapi yang saya dengar bahwa novel itu sedang digandrungi oleh para penggarap film. Oke, saya jawab. Secara pribadi, saya sangat meresponi dan sangat mengapresiasi akan berkembangnya perfilman di Indonesia saat ini. Karena perfilman di Indonesia banyak diisi dengan cerita-cerita yang diangkat dari novel-novel bestseller. Para pencinta film Indonesia juga yang diangkat dari novel terlaris pasti sudah tidak kaget lagi dengan novel-novel yang terus berkembang dari tahun 2012 sampai tahun 2022 ini. Jadi banyak sutradara yang kebanjiran tawaran untuk mengembangkan ide atau membuat sebuah ide menjadikan sebuah novel sesuai dengan naskah dan di-remake atau menjadi dituang ke dalam sebuah perfilman menjadi potongan-potongan scan sesuai naskah novel, dan lahirlah film dengan judul yang sama persis dari novel itu sendiri. Saya sangat setuju ya dengan Helmi, karena novel tersebut ceritanya sangat bagus dan sangat layak untuk diangkat menjadi film. Jadi tidak ada salahnya jika film-film Indonesia itu mengangkat dari novel-novel bestseller. Pada dasarnya kan novel dan film kan merupakan genre yang berbeda ya, meskipun sama-sama menyampaikan sebuah kisah. Nah, menurut kalian nih, bagaimana jika kedua genre tersebut tuh dikombinasikan dalam satu penciptaan karya? Ya, menurut saya bisa saja dibuat seperti itu ya, tapi kita harus pertama-tama kita bisa membuat salah satunya dulu. Nah, setelah itu kita dapat membuat, misalkan kita pertama membuat novel dahulu. Nah, novel itu bisa diadaptasi menjadi film maupun sebaliknya. Kita membuat film dulu dan lalu diadaptasi menjadi novel. Nah, ya sangat setuju dengan pendapat Adit bahwa sebenarnya diwajarkan sih dalam ranah seni dan sastra sesuai teori yang berkembang bahwa sebuah karya punya keterikatan dengan karya lain. Jadi setiap karya diasumsikan sebagai transformasi dari karya yang lain, disebut juga hipogram. Nah, hipogram ini tuh memungkinkan daya kreativitas dalam ranah sastra semakin luas. Misal melakukan perubahan dari puisi ke musik atau menjadi musikalisasi puisi. Nah, dari puisi ke cerpen, dari puisi ke naskah drama atau dramatisasi puisi. Dari cerpen ke naskah drama, dari drama ke film, dari cerpen ke novel, dari novel ke drama, dari novel ke film, dan seterusnya. Proses pengubahan itu terus-menerus dan menjadi skenario film disebut dengan ekranisasi. Jadi dalam prosesnya terjadi penyesuaian yang melengkapi pemotongan atau pencuitan, penambahan dan perubahan. Pencuitan biasa dilakukan karena durasi waktu yang dikembangkan dalam novel tersebut
Jadi agak terbatas dibanding deskripsi waktu yang dikembangkan dalam novel. Jadi penambahan dilakukan oleh para sutradara untuk menyesuaikan keadaan dalam menyampaikan kisah. Jadi perubahan dilakukan pada sejumlah peristiwa yang terkadang berpengaruh pada alur, sejumlah peristiwa yang terkadang berpengaruh pada variasi atau perubahan secara total. Seperti itu. Jadi semuanya terbilang sangat wajar karena saling berkaitan antara sebuah karya sastra dan seni. Seperti itu. Lalu untuk novel itu sendiri, novel apa saja ya sih yang sukses diminati dan kemudian di remake menjadi sebuah film maupun sebuah series? Oke, jadi kalau dibilang cerita-cerita atau novel-novel yang banyak diminati, kemudian di remake menjadi sebuah film itu, kita lihat bahwa cerita yang berhasil menembus penerbit buku ternama pada tahun 2015 sampai 2021 kemarin ada film atau novel Dirnatan, Dilan 1990, Mariposa, UMI, Hello Memory, Galaxy, Hello Salma, Antares, Teluk Alaska, dan masih banyak lagi. Beberapa judul di antara itu sudah diproses menjadi film atau series oleh sutradara-sutradara ternama. Jadi pada tahun 2016 film Dirnatan ini juga sukses di kalangan remaja, dibintangi oleh aktor dan aktris terbaru Jeffrey Nicole dan Amanda Rolles. Jadi novel dan filmnya ini sangat laris dan sangat dinikmati. Dan penulisnya yang bernama Eriska Febrani ini tersebut telah tembus pembaca hingga 40 juta. Wah, keren banget sih menurut aku. Jadi filmnya pun sama larisnya. Apalagi pembawaan karakter seorang Nathan di dalam film tersebut, bertemu dengan si Amanda Rolles ini yang menjadi Salma di filmnya. Jadi kayak anak-anak remaja atau ABG ini pada baper abis sih, parah. Selain Dirnatan yang sukses di kalangan masyarakat juga itu ada Mariposa yang kemarin diangkat dalam series kalau nggak salah. Nah, Antares kemarin juga sangat booming di kalangan remaja. Dan apalagi selain itu ada Dilan. Nah, Dilan 1990 ini ada 3 trilogi yang sampai sekarang masih kita ingat. Padahal itu sudah tahun 2021 kalau nggak salah ya. Ada Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milia Suara dari Dilan. Oh iya, Milia Suara dari Dilan. Dan masih banyak cerita-cerita lainnya yang begitu digandrungi oleh masyarakat dan remaja, dan sampai sekarang cerita-ceritanya masih kita ingat. Seperti itu. Untuk pesan atau harapan bagi Helni dan Adit untuk perkembangan dari karya sastra sendiri bagaimana sih? Kalau dari saya pribadi sendiri, harapannya yaitu kedepannya bahwa novel itu tidak akan putus hubungan ataupun lepas dari dunia perfilman Indonesia ya. Kedua genre tersebut sangat erat dan berkaitan. Keduanya bisa saja memerlukan satu sama lain untuk saling melengkapi dari satu genre ke genre yang lain. Dan berharap bahwa para penonton juga dapat menikmati kedua karya tersebut maupun perpaduan karyanya dengan rasa excited, dan agar para penggarap film dan para penulis novel sendiri merasa bersemangat dan merasa bahwa karya-karya mereka itu dapat diterima dan dinikmati oleh para penonton dengan luar biasa. Dan dengan banyaknya teknologi yang didukung dengan segala kecanggihan yang ada itu, maka setiap orang yang terlibat di dalamnya dan harus peka akan perkembangan zaman, dan kita semua berharap semua pencipta dan juga semua penikmat karya sastra itu, baik novel maupun film, akan terus semangat dalam menciptakan sebuah karya yang luar biasa dan dapat dinikmati oleh penonton yang menontonnya.
Ya, setuju sekali bahwa berharap sih penonton bisa lebih tahu lagi film yang bagus dan bisa menjadikan sebuah film itu menjadi sebuah wawasan atau bisa belajar dari dalamnya. Jadi tidak sekedar menonton saja. Jadi bisa tahu, oh ini film yang bisa membuat kita semangat lagi nih dalam jalan kehidupan, atau dari film itu kita bisa belajar bahwa cinta itu, atau di kalangan remaja cinta itu tidak selamanya mulus gitu. Jadi berharap bahwa film-film itu bisa memberikan pesan dan kesan yang baik bagi penikmatnya. Seperti itu sih tambahan dari saya. Terima kasih. Wah, menarik sekali ya Regita membahas seputar film yang sepertinya nih nggak akan habis-habis nih. Ya benar sekali, apalagi kan di zaman sekarang perfilman Indonesia semakin berkembang dan banyak juga produser-produser dan sutradara yang membuat film-film baru, baik itu series ataupun seperti yang dibilang oleh Helni tadi, film-film untuk bioskop seperti Dirnatan, Mariposa, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih para sobat ngobrol santai? Film terbaik versi kalian apa nih? Tulis ya di kolom komentar. Nah, mungkin sampai sini aja ya ngobrol-ngobrol kita. Terima kasih untuk Helni dan Adit yang udah bersedia untuk sharing-sharing di podcast Ngobrol Santai bareng saya dan juga Sonia. Dadah, sampai jumpa sobat. Ya, terima kasih Sonia.